Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan membicarakan sosok luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama besar dari generasi tabi'ut tabi'in, yang merupakan salah satu pendiri fikih madhab yang empat ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih lewat karyanya, yaitu kitab Ar-Risalah. Dan oleh ulama sejaman dan setelahnya beliau digelari dengan Nasirus Sunnah, artinya sang penolong atau penghidupnya sunnah. Karena beliau ini rahimahullah ta'ala lewat hujah-hujahnya telah mematahkan pihak-pihak yang mencoba menjatuhkan otoritas hadis Nabi SAW sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Karena besarnya jasanya inilah kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Kana Syafi'iyu kasyamsi lid dunya wa kal afiyah linnas." Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia dan seperti keselamatan dan kesehatan bagi manusia. Kecerdasan sang imam itu sudah nampak memang sejak kecil. Di usia belum genap 7 tahun, beliau telah menghatamkan hafalan Qur'annya dan telah menghafal beberapa kitab hadis sebelum berusia balik. Di antara kecerdasan sang imam yang sering disebut-sebut dan digambarkan dalam kitab-kitab sejarah adalah beliau ini kalau sedang membaca buku, maka halaman selanjutnya akan beliau tutup dengan telapak tangan. Mengapa? Karena beliau ini memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Saat beliau membaca dan kemudian terlirik halaman selanjutnya, itu bisa ikut terhafal. Sehingga beliau tidak menginginkan apa yang sedang dipelajari itu tercampur dengan pelajaran di halaman berikutnya. Jadi subhanallah, Al-Imam Syafi'i ketika membaca, terlirik terhafal. Kita membaca buku, melotot, dan kemudian tertidur. Dan kemudian kita merasa selevel dengan sang imam. Beliau berguru kepada ulama-ulama besar di masanya di setiap kota yang didatanginya. Di Mekah, beliau belajar kepada imam besar seperti Sufyan bin Uyainah. Di Madinah, beliau belajar kepada ulama besarnya, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan ketika beliau berada di Irak, beliau belajar kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah, seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan kemudian ketika beliau pergi ke Mesir, beliau juga berguru kepada murid-muridnya Imam Lais ibn Sa'ad. Hal inilah kemudian yang menjadikan madhab beliau itu seperti menggabungkan antara dua corak madhab yang kala itu seperti dua kutub yang saling bertentangan, yaitu madhabnya ahlu hadis yang dikomandoi oleh Imam Malik yang ada di Madinah, dan madhab ahlu ra'i yang kuat secara kiasnya yang banyak dianut oleh para ulama yang ada di Irak yang dipelopori diantaranya oleh Al-Imam Abu Hanifah. Keunggulan daripada Al-Imam Syafi'i lainnya adalah penguasaan beliau terhadap bahasa Arab yang sangat mendalam. Dalam berbagai hal, termasuk dalam penafsiran ayat Al-Quran, nyaris tidak ada yang berani mendebat penafsiran Imam Syafi'i kalau beliau sudah mengkaji sebuah ayat dengan ketajaman bahasa yang beliau miliki. Karena memang kekuatan bahasa beliau ini didapatkan dalam proses yang tidak main-main. Beliau belajar di pedalaman Arab selama 20 tahun hanya untuk menguatkan kemampuan bahasa beliau. Sehingga kemudian putrinya sendiri pernah bertanya kepada sang ayah, kenapa sampai segitunya beliau mempelajari bahasa? Imam Syafi'i menjawab, "Ma'aradtu bihada illa isti'anatan lil fiqhi." Aku tidak melakukan itu kecuali untuk menolong ilmu fikih. Yang selanjutnya, sebuah fakta yang unik dari sang imam, nyaris tidak didapatkan dari ucapan beliau ataupun tulisan beliau, lahan, yaitu kekeliruan kecil. Ucapan dan kalimat beliau tersusun begitu rapi, sehingga sebagian ulama yang merupakan imamnya ilmu sirah, yaitu Imam Ibnu Hisham, mengatakan tentang diri beliau, "Asy-Syafi'iyyu hujjatun fil lughah." Imam Syafi'i adalah hujjah dalam ilmu bahasa. Jadi ucapan-ucapan beliau dan kalimat yang keluar dari lisan atau yang beliau tulis itu semacam hujjah atau dalil dalam ilmu bahasa. Dalam sebuah riwayat bahkan disebutkan murid-murid beliau itu menyaksikan adanya sekumpulan ulama yang sengaja menghadiri majelis-majelisnya Imam Syafi'i, bukan untuk mempelajari fikih atau ilmu-ilmu yang lainnya, tetapi sekadar untuk mempelajari dan menikmati keindahan bahasa daripada sang imam. Keilmuan Imam Syafi'i itu diakui oleh kawan maupun lawan. Bahkan disebut telah melampaui banyak guru-gurunya tempat beliau dahulu menimba ilmu agama. Pernah ditanyakan kepada Imam Abu Thawr, mana yang lebih alim, beliau atau salah satu muridnya Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan keilmuan dan kecerdasannya, yaitu Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Maka Abu Thawr menjawab, "Asy-Syafi'u afqah min Muhammad, wa Abi Yusuf, wa Abi Hanifah, wa Hammad, wa Ibrahim, wa Alqamah, wa Al-Aswad." Imam Syafi'i itu lebih faqih daripada Muhammad bin Hasan. Bahkan bukan hanya dari Muhammad bin Hasan, bahkan dia lebih faqih daripada Abu Yusuf, bahkan dari Abu Hanifah, bahkan daripada Hammad, salah satu guru daripada Imam Abu Hanifah, dari An-Nakhai, guru daripada Hammad, wa Alqamah, guru daripada An-Nakhai, dan Imam Al-Aswad, guru daripada Alqamah. Namun meskipun demikian pencapaian beliau dalam masalah ilmu, Imam Syafi'i dikenal sangat tawadhu. Beliau sangat memuliakan guru-gurunya. Disebutkan ketika beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan misalnya, beliau membawa uang 50 dinar untuk hadiah kepada gurunya tersebut. Dan beliau melakukan itu hampir kepada semua guru-guru tempat beliau menimba ilmu.
Diriwayatkan Imam Syafi'i pernah diundang untuk mengisi pengajian di Masjid Nabawi, tempat Imam Malik dahulu pernah mengajar. Yang saat itu tentu Imam Malik sudah meninggal dunia. Dan Imam Syafi'i itu tidak bersedia duduk di tempatnya Imam Malik. Beliau minta disediakan kursi di samping kursi gurunya tersebut. Dan ketika beliau berfatwa, beliau sesekali nampak seperti memandang ke arah kursinya Imam Malik. Seakan-akan beliau meminta persetujuan ketika hendak berfatwa di masjid tempat gurunya dahulu pernah mengajarkan ilmu. Bandingkan dengan kebanyakan murid hari ini. Masih berstatus sebagai santri, terkadang sudah hilang penghargaannya kepada gurunya. Apalagi kalau kemudian dia sudah merasa lebih berilmu daripada gurunya. Al-Imam Syafi'i juga dikenal sebagai ahli sastra yang juga sangat sulit dicari tandingannya. Siapapun yang pernah membaca Diwan Asy-Syafi'i pasti akan tahu bagaimana keindahan, kekuatan bahasa Imam Syafi'i dalam ilmu syair. Syair-syair beliau sangat bermutu. Kalimat-kalimatnya sangat tajam, bahasa yang digunakannya sangat lugas dan berkelas. Kita saja membaca versi terjemahan, tidak bisa memungkiri bahwa keindahannya masih terasa dari nasihat-nasihat beliau meskipun telah dialih bahasakan. Yang selanjutnya, madhab yang beliau dirikan, yaitu madhab Syafi'i, adalah madhab yang paling banyak diikuti oleh para ulama dari berbagai macam disiplin ilmu. Jika kita menyebut nama ulama Islam, maka sebagian besarnya mereka bermadhab Syafi'i. Bahkan sebagian ulama yang sebenarnya sudah sampai derajat mujtahid mutlak, yang mereka ini sebenarnya bisa membuat madhab sendiri, memilih mengikuti madhab Syafi'i. Sebut seperti nama besar Al-Imam Baihaqi, beliau bermadhab Syafi'i. Padahal beliau sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Demikian juga Al-Imam Bukhari, orang yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis, juga lebih memilih menurut satu riwayat mengikuti madhab beliau. Al-Imam Baihaqi sendiri mengakui hal ini dalam sebuah ucapan beliau yang terkenal, faqad qabaltu aqwala kulli wahidin minhum bima belaghi ilmi min kitabillahi summa bima jama'tu min sunan wal asar fil faraid wa nawafil wal halal wal haram wal hududi wal ahkam. Fawajadtu Syafi'i rahimahullahu ta'ala aksaruhum ittiba'an wa aqwahum ihtijajan wa asahhuhum qiyasan wa awdihahum irsyada. Wa dalika fima sanafa min kutubil qadimah wal jadidah fil usuli wal furu' wa bi abyani bayanin wa afsahi lisanin. Yang intinya beliau mengatakan, aku telah membandingkan antara perkataan dan pendapat ulama satu dengan ulama yang lain. Maka menurut penilaianku, kata beliau, sesuai dengan pengetahuanku terhadap Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi, asar para sahabat, yang aku kumpulkan kaitannya dengan halal haram, batasan-batasan syariat, maka aku sampai pada satu kesimpulan bahwa Imam Syafi'i adalah yang paling kuat dalam berpegang teguh kepada sunnah, yang paling sahih kiasnya, yang paling jelas bimbingannya, yang itu bisa didapati dari apa yang telah beliau karang dari kitab-kitab qadim, kitab-kitab lama, dan kitab-kitab baru beliau dalam masalah cabang ataupun masalah pokok dengan penjelasan yang sangat gamblang dan sangat fasih. Imam besar ini wafat di Mesir tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Dan insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas tentang biografi beliau, kaitannya dengan keluarga, karangan beliau, murid dan guru-guru beliau, dan hal lainnya yang terkait dengan kehidupan sang imam ini.